Shalom, salam sade, salam weekday lagi, ketemu di hari Senin lagi. Cepet ya, seminggu cepet aja dia ini ya. Lewati seminggu. Jadi ini market weekly-nya tutup ya, masih kurang bagus tadi di 29.200-an ya, 29,2. Sempet ini agak naik dikit ya. Ya belum, ini habis dia nutup ini malam ini, besok pagi monthly ya, saya juga mau lihat monthly-nya nutupnya gimana. Itu lihat signalnya dikasih apa nanti monthly ya kan. Tapi kalau dilihat ini bisa aja monthly juga nutupnya kurang bagus gitu ya, kita lihatlah nanti gimana ya. Untuk hari ini saya buat video market cap di 1,19 triliun, volume naik balik dikit ke 25, kemarin sampai ke 17 ya. Nah, ini udah 25,9 billion. Dominance naik balik dikit ya, kemarin drop dia sempat 48,0, ini 48,2. BTC di 29.410. Ini saya buat video ya. 29.410, ETH di 1.866, BNB 243, XRP 70 sen, Doge 7,8 sen, Cardano 31 sen, Solana koreksi balik kemarin 25 something, ini 24,50 ya. Tron akhirnya setelah nunggu 5-6 hari, akhirnya hari ini ngutip sedikit lah, dapat hasil ya, sabar 5-6 hari, akhirnya DCA sekali, akhirnya turun juga dia. Disentil dulu itu kupingnya si Justin Sun itu, baru dia ini. Oh, ini si RV baru dibanting juga lumayan ha. Drop langsung ini ya, ada yang buang barang si RV kayaknya ha. Si RV ada buang barangnya. Lumayan juga. Buangannya ada hampir 17% ya. Nanti lihat lagi sedikit kondisinya gimana. Nanti pantaulah si RV. Kalau untuk hari ini eventnya, tadi saya cek market Asia, saya buka market Asia, lihat bentar untuk stok saham agak bagus pas buka. Nikkei hijau, juga Hang Seng rada hijau ya kan. Market Asia agak ini karena ya kemungkinan itu kabarnya Cina mau stimulus lagi. Kemarin data PMI-nya nggak bagus sih, PMI manufacturingnya juga rada drop ya Cina kemarin. Berita pagi ini kayaknya Cina stimulus manufacturingnya mungkin, yaitu market Asia hari Senin ini dibuka agak hijau ya. Nah, gimana untuk emas? Tadi ada yang tanya emas tadi, emas ya karena saya lihat udah merah duluan, saya nggak ini tadi saya buat video terakhir, sebelum saya buat video ini saya cek emas di posisi minus $6 something di 1953 gitu ya. Ya lihatlah, karena hari ini saya nunggu ini, coba lihat nanti kalau ada kesempatan untuk emas, nanti dia jam 4-an waktu Indo, jam 4 itu ada data keluar CPI ya, core CPI untuk Europe sama GDP.
Nah, di sini nanti saya lihat gimana reaksi precious metal gitu. Ya, andai kata dia, saya sih berharap dia lebih tebal dikit lagi merahnya, baru saya ambil buy gitu. Ya, dan di situ makanya saya tadi udah lihat udah agak merah. Sekarang posisi emas di 1953 54 gitu ya, itu minus $6 something ya kan. Saya pikir ya tanggung, saya tunggu inilah, nanti lihat jam 4 ini waktu Indo, jam 4 dia ada Europe keluar data CPI kan. Nah, di situ saya lihat, saya sih kalau lihat dari ininya ada penguatan CPI-nya ya. Sebelumnya di 5,5, ini ada penurunan 5,3 gitu. Andai kata benar dia ikut dia punya forecast sesuai, ada penurunan, itu mungkin euro akan menguat dikit ya. Mungkin emas bisa agak lebih merah dikit. Nah, di situ kalau andai kata dia agak merah, saya berharap agak merah dikit lagi, lebih tebal lagi. Di situ baru saya masuk ambil long atau ambil buy ya. Saya rencananya gitu, karena saya lihat malam ini nggak ada gimana event untuk Amrek. Justru saya lihat agak ini Chicago PMI dia punya ini ada kenaikan dikit kalau dilihat dari forecastnya ya. Sebelumnya 41,5, ini dia 43. Nah, kalau kita lihat kemarin itu setelan PMI-nya agak dia naikkan dikit, ya mungkin aja ini agak naik sesuai, ya bisa aja dolar agak menguat gitu ya. Malam ini nggak ada gimana ini event gitu, jadi makanya saya rasa nggak terlalu gimana. Andai kata CPI nanti bisa buat agak merah emas, di situ saya ambil buy gitu, karena saya rasa hari ini sideways, dia nutup mungkin kemarin itu kan weekly-nya dia nutup 1960 gitu ya. Ini saya rasa range-nya masih di kisaran di situ 1950 1960 monthly-nya ini nutup. Maka andai kata dia bisa didorong dikit, ya mungkin saya ambil, masih bisa merah lagi dikit ya, mudah-mudahan. Nah, itu baru saya ambil buy. Tapi kalau enggak ya tanggung juga. Saya rasa hari ini emasnya sideways sih, merah-merah tipis atau hijau-hijau tipis. Range-nya taksiran saya di 1950 sampai 1960 di kisaran itu. Jadi sekarang aja saya buat video dia di 1953 1954 di situ posisinya, jadi gantung. Saya berharap kalau dia mau agak ke ini, saya ambil. Kalau dia agak tebal merahnya, dia drop ke misalnya 1950 gitu, saya coba ambil buy. Tapi andai kata nanti dia bisa berubah arah, tiba-tiba hijau, nah itu mungkin lihat lagi kondisinya gitu ya. Itu buat saya kalau emas hari ini. Jadi saya belum masuk, saya mau lihat dulu keluar nanti CPI ini sama GDP, gimana reaksi pasar. Nah, di situ baru saya coba nanti lihat ambil langkah. Kalau bisa masuk, ada momen bisa masuk. Kalau enggak ya udah lihat besok lagi gitu ya. Sedangkan untuk kripto ini kayaknya sebenarnya kalau dilihat begini kondisi saat ini, altcoin agak sedikit koreksi, kelihatan ada yang mulai buang-buang barang juga gitu ya, altcoin ya. Yang agak naik dikit itu BCH ya, BCH ada naik dikit 4 sampai 5%, terus
Overall kebanyakan ini sih optimis agak hijau karena optimis transaksi Worldcoin lagi banyak di situ dia gitu. Jadi itu yang dukung OP agak naik dikit gitu ya. XDC mungkin ada yang banyak tekan dia short, ditendang balik ke atas, naik lagi 2,5% XDC. Itu deh. Oh, Bitcoin SV ya, BSV ada naik 8% ya. Kompon. Tapi saya gini, saya kalau hari ini saya mau short ya, itu karena CRV drop ya. CRV lihat dikit lagi, kalau dia kelihatan kalau dari chartnya masih bisa drop lagi gitu ya. Tunggu kalau dia nanti agak ini mungkin baru ambil dikit, mungkin kalau ada peluang lihat lah. Tapi kalau mau short saya hari ini lihat justru maker gitu. Ya, kalau saya mau short crypto hari ini maker gitu. Dan agak biasanya ada related, ada sedikit ini sama CRV buang ya. Ada yang buang barang CRV lumayan sampai 17-18% ya. Sedangkan maker kemarin itu ada yang sorong, ini maker bisa aja koreksi lagi dia. Jadi hari ini kalau mau short mungkin maker boleh. Kalau yang mau scalping ya, untuk crypto gitu. Untuk hari ini, kalau saya tunggu lihat reaksi, saya pantau dulu si CRV ini. Andai kata udah buangannya, nanti lihat apa bisa ambil long atau enggak. Nanti lihat dulu. Pantau chartnya dulu nanti. Kalian boleh pantau itu CRV ya, chartnya. Andai kata misalnya buangannya udah habis, ya kalian mau ambil long juga boleh, coba dikit-dikit gitu. Tapi tunggu momen, pantau dia punya chart dulu, ya. Jadi itu aja pembahasan hari ini karena event nggak tahu. Besok yang lebih ini event yang lebih ngaruh gitu. Besok eventnya lebih ini, kalau besok Selasa, nah IFM ini ada PMI ya, besok jam 9-an itu ISM Manufacturing PMI, terus juga ada job opening itu yang ngaruh juga ya. Nah besok dia punya event untuk market Amerika agak lebih ngaruh gitu ya. Selasa pas tanggal 1 lihat dia baru gimana ya kan. Terus Rabu juga penting, ada ADP non-farm employment ya. Terus crude oil inventory ya, crude oil, minyak naik lagi gitu. Makanya saya bilang inflasi sulit ditekan, inflasi ini akan ada naik lagi gitu. Yang kita lihat sekarang, lihat ini Jepang aja naik lagi nih, minyak bensin. Kemarin itu waktu naik tinggi-tingginya itu pemerintah masih ada subsidi, pemerintah sekarang cabut subsidi. Jadi minyak nggak disubsidi, ya naik ini justru dana itu dikasih bantuan ke Ukraina lagi. Maka orang ngutuk sama si Kishida itu. Ya hampir sama dia dengar si Biden sih, bego-bego aja gitu. Bukan rakyatnya yang di ini, dia ke Ukraina duitnya dialihkan, bego-bego. Ya itulah kadang. Jadi kita lihatlah kondisi saat ini ya, ekonomi masih ini. Kalian lihat udah mulai berita-berita perang. Tadi ada yang tanya, kok kelihatan udah mau perang dunia 3. Jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh. Dari tahun-tahun kemarin saya bilang World War III nggak akan terjadi. Percikan-percikan ada ya, percikan-percikan ada, tapi World War III belum saatnya terjadi. Tapi kalau percikan-percikan pasti ada gitu, karena kondisi saat ini ya, banyak negara yang udah kepepet apa aja gitu ya. Terus ya seperti di Afrika yang kudeta pemerintahnya Niger ya, itu terjadi juga.
Myanmar aja belum kelar-kelar di kudeta militer. Terus ini food udah masalah lagi ya. Rusia batalkan perjanjian itu Black Sea-nya, ya kan. Udah nggak ada ekspor biji-bijian, itu udah mulai ngaruh ke Afrika juga, kekurangan pangan. Nah, ditambah lagi India juga stop ekspor berasnya. Nah, ini udah mulai ngaruh lagi, banyak yang udah takut kekurangan. Di Amerika saya baca berita 2 hari kemarin, itu juga orang-orang Asia pokoknya yang makan beras takut kurang, udah beli stok-stok kayak mau COVID lagi gitu, yang sampai kemarin itu apa-apa dibeli di stok sampai nggak ada barang. Nah, ini beras di Amerika juga gitu. Untuk orang-orang Asia atau yang lain yang makan beras kan, itu pada berebut beli beras gitu, takut kekurangan. Banyak yang udah stok juga, apalagi nanti udah mau winter lagi kan. Jadi udah banyak tuh, ini mulai nih ya. Jadi makanya kita lihat masih gimana mereka mau menekan inflasi ini, minyak tambah naik lagi gitu, ya kan? Pasti semuanya terefek lagi gitu. Belum lagi rantai pangan mulai terputus lagi gitu. Jadi ya itulah kondisi saat ini. Makanya saya selalu ingatkan, hati-hati, jangan ini. Di Indo juga gitu kan, untuk yang di kota lah. Kalau kalian yang di kampung masih gampang survive, yang di kota yang berat gitu ya. Makanya pinter-pinter atur keuangan, irit ya, jangan boros, suka pamer-pamer percuma, nggak ada guna itu ya. Utamakan manage keuangan, hati-hati gitu kondisi saat begini. Dagang aja juga harus benar-benar perhitungkan gitu ya. Dan saran saya masih sekali lagi buat kalian dagang atau usaha, jangan kasih hutang ya. Udah pasti susah kalian tagih bayar, jangankan orang biasa. Sekarang negara Amerika, negara banyak itu nggak kasih hutang ya. Bank aja udah nggak mau ngasih hutang, dia tahu pasti nggak sanggup bayar orang yang minjemnya gitu ya. Jadi bank aja udah nggak mau kasih hutang juga untuk saat ini. Terutama di Amerika, bank-banknya udah nggak lepas hutang pinjaman. Di UK ada juga sebagian bank, saya dengar di Eropa juga gitu. Masih mending di Indo, masih kalau pinjol masih ini banyak. Ada aja berani, ya kan. Jadi itulah kondisi ya. Hati-hati, pokoknya itu saya ingatkan. Hari ini kita lihat aja sambil saya nunggu monthly candle sih dan momen. Jadi kalau nanti ya emas kalau habis CPI ada pergerakan, saya lihat, saya berharap dia lebih tebal merahnya, baru saya mau ambil buy gitu. Selanjutnya kripto saya pantau, lihat si RV lagi dibuang, nanti terus kalau saya mau short maker, kayaknya saya masuk short maker dulu dikit gitu ya. Terus saya pantau si RV. Jadi itu aja pembahasan di video hari Senin ini. Good luck buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.